Ketegangan di Timur Tengah kembali memuncak, setelah Iran mengumumkan telah melancarkan serangan drone yang menargetkan fasilitas industri dirgantara milik Israel Aerospace Industries, di dekat Ben Gurion Air Base serta lokasi pengintaian militer United States di Prince Sultan Air Base. Serangan ini disebut sebagai bagian dari operasi ofensif Iran di tengah memanasnya konflik dengan Israel dan Amerika Serikat, setelah operasi militer gabungan diluncurkan terhadap target-target Iran pada akhir Februari lalu. Eskalasi konflik semakin meluas setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang kemudian digantikan oleh putranya Mojtaba Khamenei. Ketegangan juga merembet ke Lebanon ketika Hezbollah ikut terlibat. Sementara penutupan jalur strategis Strait of Hormuz mengguncang pasar energi global dan mendorong harga minyak dunia melonjak di atas $100 per barel. Situasi ini memicu kekhawatiran dunia terhadap potensi konflik regional yang lebih luas. Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran kabinetnya untuk mengkaji kebijakan penghematan konsumsi BBM hingga work from home sebagai bentuk antisipasi jika konflik di Timur Tengah terus berkepanjangan. Presiden berharap penghematan konsumsi BBM mampu menjaga defisit APBN akibat tekanan harga minyak dunia. Presiden Prabowo Subianto meminta Kabinet Merah Putih untuk mengkaji kebijakan terkait penghematan konsumsi bahan bakar minyak hingga bekerja dari rumah atau work from home sebagai bentuk antisipasi jika konflik di Timur Tengah terus berkepanjangan. Prabowo mengatakan kenaikan harga BBM ini bisa mempengaruhi banyak hal, sehingga permasalahan ini harus diselesaikan, dan perlu dilakukan akselerasi melakukan langkah proaktif, yakni melalui penghematan BBM. Menurut Prabowo, sudah banyak negara yang telah melakukan langkah penghematan konsumsi BBM, salah satunya Pakistan. Langkah yang dilakukan Pakistan bisa menjadi contoh yang dapat dikaji jajarannya di Kabinet Merah Putih untuk diterapkan di dalam negeri. Tentunya kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif. Dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM. Ya, kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman, ya kita bersyukur kita aman, tapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita. Langkah ini langkah Pakistan ya. Ini hanya sebagai perbandingan. Jadi mereka menganggap ini sudah kritis. Jadi dikatakan critical measures. Seolah bahwa ini bagi mereka seperti kita dulu waktu COVID. Mereka melaksanakan work from home, kerja dari rumah, untuk semua kantor, pemerintah maupun swasta. Presiden berharap penguatan konsumsi BBM mampu menjaga defisit APBN akibat tekanan harga minyak dunia. Dari Jakarta, tim liputan IDX News. Kadin Indonesia mengingatkan pelaku usaha untuk bersikap waspada terhadap eskalasi konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Kadin menyarankan pelaku usaha untuk segera melakukan langkah efisiensi guna menekan biaya-biaya operasional yang kini sulit dikendalikan. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia mengingatkan pelaku usaha untuk bersikap waspada terhadap eskalasi konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah dan dipastikan akan berdampak pada sektor energi, terutama terkait fluktuasi harga minyak dunia. Menanggapi situasi tersebut, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri menyarankan pelaku usaha untuk segera melakukan langkah efisiensi guna menekan biaya-biaya operasional yang kini sulit dikendalikan. Tak hanya itu, Kadin juga berencana melakukan tinjauan ulang terkait outlook perekonomian dalam waktu dekat, mengingat gangguan geopolitik saat ini tidak bisa dianggap sebagai fenomena sesat. Kita mesti hitung baik-baik, tapi memang mau tidak mau di dunia usaha mesti melakukan efisiensi.
Ya, karena tentunya ada biaya-biaya yang tidak bisa dikendalikan. Ya kan? Dan yang kedua, ya kita juga mesti berpikir bagaimana bekerjasama dengan pemerintah untuk memikirkan program-program prioritas mana yang kita mau dorong supaya efek putarnya itu cepat. Ya. Terkait gangguan pada arus perdagangan, Anindya mengakui meski laporan spesifik mengenai hambatan ekspor belum difinalisasi, keluhan mengenai rantai pasok sudah mulai bermunculan. Bahkan beberapa perusahaan terpaksa mengambil langkah force majeure akibat terputusnya distribusi bahan baku atau logistik. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Indonesia dan Jepang resmi menandatangani Memorandum of Cooperation atau MOC untuk pengembangan mineral kritis dan energi nuklir. Kerjasama strategi ini untuk memperkuat rantai pasok energi dan teknologi bersih di kawasan Asia Pasifik. Indonesia dan Jepang sepakat memperkuat rantai pasok energi dan mendukung pengembangan teknologi energi masa depan di kawasan Asia Pasifik. Kerjasama ini khususnya terkait mineral kritis dan energi nuklir. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Cooperation atau MOC yang dilaksanakan dalam rangkaian Indo-Pacific Energy Security Ministerial and Business Forum di Tokyo, Jepang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dalam keterangan resminya mengatakan mineral kritis dan teknologi energi maju kini semakin dipandang sebagai komponen strategis dalam mendukung pencapaian target emisi nol bersih. Selain itu, kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat sistem energi yang lebih terintegrasi, tangguh, dan berkelanjutan. Untuk sektor mineral kritis, kerjasama ini diarahkan pada penguatan rantai pasok global agar lebih aman dan andal. Kolaborasi tersebut menurut Bahlil diharapkan dapat mendukung pengembangan teknologi energi bersih melalui pemanfaatan sumber daya mineral strategis yang dimiliki Indonesia. Sementara itu, kerjasama di bidang energi nuklir difokuskan pada pengembangan dan pemanfaatan teknologi dengan tetap mengedepankan standar keselamatan yang tinggi. Melalui kerjasama ini, Indonesia berpeluang memanfaatkan pengalaman dan teknologi Jepang dalam pengembangan solusi energi rendah karbon. Dalam menjaga ketahanan energi dan keberlanjutan pasokan, Indonesia berkomitmen mendorong upaya pengamanan cadangan energi secara strategis untuk mengantisipasi situasi geopolitik dan ketidakpastian global untuk setiap negara saling memperkuat kolaborasi. Dari Jakarta, IDX Channel.